Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya tabarakallah. Ya Bunda, sahabat-sahabat semuanya, ya, ketika kita terus mengikuti kajian, ketika kita terus istiqomah di jalan Allah, semoga kita berharap ya, Bunda, kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Karena tidak semua orang, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya diberikan kesempatan untuk memeluk agama Islam, diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian, ya. Lebih bagus ya, lebih baik yang offline. Tetapi kalau misalnya yang offline tidak sempat, maka yang online Allah sediakan, Masya Allah. Kajian titik balik ini, Insya Allah bisa menjadi wasilah kepada untuk kita ya, untuk bisa upgrade, untuk bisa belajar ya bareng-bareng. Bahkan setiap hari kita dibersamai oleh titik balik, Masya Allah, tabarakallah. Sambil beraktivitas ya Bunda, bisa sambil beres-beres, bisa sambil mengasuh anak, barakallah ya Bunda. Alhamdulillah. Baik. Nah, Ayah Bunda, sama kakak semuanya nih, apakah ada yang menyampaikan perasaannya atau misalnya di kajian titik balik ini eh, insight ataupun misalnya Ayah Bunda mendapatkan ilmu apa? Nah, kemarin kajian yang kemarin. Nah, boleh resen ya Ayah Bunda ya. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan, silahkan. Apakah di sini ada yang baru pertama kali mengikuti kajian titik balik Ayah Bunda? Atau sudah lama? Nah, boleh ya. Yang lama di sini di mana? Dari mana terus kemudian sudah mengikuti berapa lama kajian titik balik nih Ayah Bunda? Kalau Umi Amrin dari kapan nih Masya Allah mengikuti kajian titik balik? Kalau mau berbicara boleh silakan Ayah Bunda. Bisa dilihat di layar ya, bisa di-unmute. Assalamualaikum Mas Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Amrin, Masya Allah. Nah, Bunda, ketemu lagi. iya, Masya Allah, ketemu Aduh, lagi ya, malam Masya Allah. baru ketemu. Bunda di mana-mana, Masya Allah, selalu belajar nih, Masya Allah. Memberikan teladan bagi kita-kita yang masih masih muda nih, ayo, Masya Allah. Kapan nih? Konsepnya karena kurang ilmu saja kok Mas Irgi. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Boleh diceritakan nih kapan mengikuti kajian titik balik? Sejak lahir titik balik. Masya Allah, berarti udah lama ya, Bunda ya. Ya, sejak lahirnya Alhamdulillah. titik balik. Ya, mengikuti Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Kalau Iya. boleh tahu, siapa guru-guru ataupun siapa ustadz-ustadz atau ustazah yang diingat oleh Bunda nih? Apakah kata-katanya, apakah misalnya ilmunya, apakah misalnya karakteristik ketika mengisinya? Siapa saja nih Bunda? Hmm, semuanya ingat, insya Allah. Masya Kalau Allah, ustadz, tabarakallah. ustazahnya, ya. Kalau Masya Allah. karakteristik tentu, ya Mas punya khas sendiri-sendiri. Iya, Hmm. bisa bisa memahami. Iya. Intinya Masya kan Allah. kita belajar kan kita kepala dalam keadaan kosong ya, supaya bisa bisa menyerap dengan lebih baik itu saja. Sedangkan dengan gaya itu memang orang punya gaya sendiri-sendiri, nggih, punya style sendiri-sendiri. Seperti juga host Mas punya style sendiri-sendiri. Ya, itu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, barakallah, Bunda. Kalau boleh tahu siapa saja nih Bunda Ustadz-Ustadz yang ada di titik balik karena ada Bu Tanti baru mengikuti kajian ini. Nah, boleh jadi mungkin jadi kenal nih Bu Tanti juga siapa Ustadz-Ustadznya. Hmm. Kalau pembina kan kita sudah tahu, nggih, awal titik balik belum muncul kata pembina atau pendamping dari Ustadz Indra Firmansyah ya. Sesudah beberapa waktu ada penawaran itu, baru mengerucut pada Ustadz Indra Firmansyah. Nggih. Kemudian ada Ustadz Taufik Al-Miftah. Kemudian kita dikenalkan juga dengan Ustadz Farid Pradipta. Nggih. Baru kemudian Ustadz Aulia yang dari Riau, Abdillah, Aulia Abdillah. Nggih. Kemudian
yang hari itu biasanya kan kita laksanakan hari Senin sampai Kamis itu. Kemudian untuk yang hari Jumat sampai dengan Ahad itu biasanya yang Ustadz anu ya, Ustadz apa? Mungkin lebih pada berganti-ganti ustadznya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah nih apa jadi kenal ya Bu Tanti ya banyak sekali guru-guru dan khususnya pembina atau yang mau bersamai di grup ada Ustadz Indra, Masya Allah. Berarti filosofi sholat kemarin ikut ya Bunda ya, Oh, sejak yang periode pertama. Masya Allah dari Ya, pertama, filosofi surat, filosofi Masya Allah. sholat ya. Oke. Alhamdulillah. Tapi yang Barakallah. paling berkesan sampai mutah-mutah itu saat kajian saat kajian The Last Journey, Ustadz Fatih Karim itu. Oh iya Bunda. Ini juga Iya, apa ikut belajar dan membersamai ya yang apa yang iya, aduh Mas ini Egi sampai nggak juga ya. enak ininya Iya, menyampaikannya ya Bunda ya. itu benar-benar sampai mutah-mutah saya. Iya, Masya itu. Allah, Iya. tabarakallah. Iya. Iya Bunda benar-benar mungkin ada apa ada Bunda ataupun ayah yang belum ya mengikuti kajian titik balik bahwa Ustadz Fatih sebelumnya itu mengisi ceritanya apa Bunda kalau tidak salah The Last eh, Journey. tentang apa nih Kehidupan Bunda? akhir, kehidupan Kehidupan akhir. akhir ya. Jadi Iya, ada The Last apa Journey. ada manusia yang masuk neraka dan disuruh Iya, minum apa Bun? iya, itu, itu nanah, Iya, nanah disuruh panas, minum iya, nanah ya nanah yang nanah mendidih panas, dan ya. itu baunya itu sampai menempel ya Bunda ya. Ya serasa, Alhamdulillah. menerangkan serasa kita membaui. Sampai benar-benar saya nggak tahan mutar-mutar. Alhamdulillah ya Allah. Ini apa Bunda sebagai reminder ya, Masya Allah. Ternyata kalau misalnya kita pengen tahu ya penduduk ataupun orang-orang di neraka itu minum nanah seperti apa. Jadi kata Ustadz Fatih Karim itu kalau misalnya boleh ke rumah sakit ya, minta nanah yang habis dioperasi. Ada orang yang habis dioperasi minta nanahnya. Kemudian pulang ke rumah, terus kemudian masak gitu, dimasak atau dididihkan itu. Kecium baunya serumah-rumah kata Ustadz Fatih Karim itu. Alhamdulillah, ya Allah. Itu secuplik ya dari kajian titik Satu, balik. satu Mas Irgi, kayaknya Gimana dari nih Bu Bunda? Zami Abu Bakar apa ya? Itu yang saya catat, eh, menjemput menjemput yang tertinggal. Kayaknya Hmm, dari juga jamaah titik balik ada kata-kata menjemput yang tertinggal. Itu yang saya pegang. Saya jadikan motivasi juga. Ya, terima kasih sepertinya dari Bu Zaliha Abu Bakar seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Bunda nih sharing-sharingnya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, ini baru satu dari Umi Amrin. Mungkin dari ada lagi yang lain, Masya Allah. Ada juga yang baru beres zikir pagi, Barakallah Bunda, Masya Allah. Tertarik dengan judul materinya, ya, ya Bunda ya, Masya Allah. Karena apa sangat bermanfaat, Insya Allah kajiannya. Dan kita doakan ya Bunda, semoga Ustadz Rahmat Baikuni bisa Allah mudahkan masuk Zoom-nya dan kita pun bisa mengambil manfaat dari beliau. Insya Allah, Alhamdulillah. Irgi lihat di kolom komentar Ummu Hafiz. Saya mulai November, Masya Allah. Ummu Hafizah ya, dari Pekanbaru. Ibu Dian Sukabumi, alhamdulillah kurang lebih 2 bulan. Masya Allah. Bu Yati kebayang-kebayang baunya ya ya Bun ya. Duh, kalau ngebahas tentang penduduk neraka itu tidak sanggup rasanya. Masya Allah. Baik, kita doakan ya Bunda, sahabat-sahabat semuanya, semoga dimudahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ais. Insya Allah. Saya baru pertengahan juz 30 awal ikut kajiannya, Masya Allah. Barakallah Bu Arafah untuk yang baru bergabung ya dengan kajian titik balik kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga dengan kedatangan ayah bunda sahabat-sahabat semuanya menambah iman ya, menambah persaudaraan ya. Kalau misalnya mau on cam silahkan ya supaya diingat ya supaya sama-sama didoakan seperti ada Umi Amrin ya, ada Bunda Elsa dari Kendal, ada Ibu siapa? Ada ibu belakangnya namanya Rain ya.
kemudian ada Bapak Muhasib Tajdid, Masya Allah, ada Ibu Arafah, Umi Syafiq, ya, Bu Eis juga hadir, barakallah. Tetanggaan Kang Irgi, oh barakallah, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Kita tunggu terlebih dahulu ya, Bunda. Eh, Sahabat-sahabat semuanya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz sudah hadir dengan nama Zoom-nya Umu Fatih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Boleh dinyalakan terlebih dahulu, Gurunda, mic-nya? Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Bagaimana kabarnya, eh, Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat. Masya Barakallahu Allah, fiik. sudah lama tidak Jazakallah. bersua. Ya, Masya Kak Allah, Ustadz terakhir bagaimana itu, kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Masya Allah, terakhir ketemu itu di Bandung sekitar 4 tahun yang lalu, Masya Allah. Oh gitu ya, sempat kita di Iya, mana waktu itu? Masya Allah. Kalau tidak salah di masjid di daerah kota Bandung, Masya Allah. Oh iya, 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 baik. Alhamdulillah. Ustadz, Masya Allah, bagaimana sudah siap? Sudah. Ustadz, mohon maaf, ini Alhamdulillah. saya ada kendala barusan. Masya Allah tidak apa-apa, Sudah Ustadz. cukup lama, Alhamdulillah. ya. Insya Allah sangat tidak Iya, apa-apa. iya. Alhamdulillah ini juga apa bunda-bunda ataupun ayah-ayah yang sudah siap Insya Allah sekitar menyimak ada 100 orang nih Masya Allah. Masya Tafadhol Ustaz, Allah. Alhamdulillah kalau misalnya sudah siap, mari kita sama-sama doa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kepada gurunda kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nadu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masyaallahu kan wa man lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يؤصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر صدق الله العظيم صدق رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Saya dan jamaah sekalian kita bisa sama-sama kembali bertemu dalam kajian titik balik sebagaimana biasa, dan ini merupakan haflah mubarakah betapapun kita lakukan dalam bentuk online, namun tidak mengurangi hasanah keilmuan Islam dan tidak mengurangi keberkahan yang senantiasa Allah berikan manakala apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari menuntut ilmu, ya, dan pahalanya tetap sama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya berdoa dan mengharapkan insya Allah kajian majelis ilmu kita ini, baik untuk saya ataupun untuk jamaah sekalian, jamaah titik balik semua, menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah berupa kemudahan untuk masuk surga. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jamaah kajian titik balik, ada satu hadis yang sangat populer dan ini sering dibicarakan, disampaikan oleh para ulama, oleh para penceramah terkait dengan bagaimana kita meniti hati kita. Ya. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana posisi hati terkait dengan amaliah kita, bahkan terkait dengan jasadiah kita. Ya, di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan inna fi jasadina fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging.
idza saluhat saluhat sairul jasadi kulli. Ya. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasadat sairul jasadi kulli. Dan apabila uh, segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh jasadnya. Ada fahiyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini memberikan penegasan pada kita bahwa betapa pentingnya hati yang dimiliki oleh manusia, baik untuk fisiknya ataupun untuk jiwanya. Dia menjadi eh, penentu baik buruknya jiwa dan baik buruknya fisik. Ini hati. Maka dari sini betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan hati kita, kebeningan hati kita, agar hati kita ini selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dipenuhi dengan ilmu, selalu dipenuhi dengan iman dan Islam, bahkan menjadi energi bagi ketakwaan kita. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena dialah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Dialah yang akan menentukan bagaimana kehidupannya itu bisa dijalani dengan baik atau tidak. Maka hati ini memiliki peran yang sangat penting dalam amaliyah keseharian seseorang, bahkan juga dalam kehidupan seseorang. Apakah dia bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia atau tidak. Nah, ini terkait dengan hatinya. Terlebih ketika hati ini memiliki peran dalam menentukan langkah-langkah kita. Ya. Hati di sini maksudnya adalah persatuan antara pikiran, persatuan antara perasaan, persatuan antara uh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana uh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jamaah titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu uh, pertanyaan yang saya coba renungkan dan ini muncul dalam benak kita terkait dengan bagaimana hati ini menjadi wadah bagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan iman kepada Allah yang kemudian kita bina, kita tata dari hati kita, dimulai dari hati kita. Nah, berangkat dari pertanyaan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Apabila semua manusia tidak ada yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua manusia beribadah kepada Allah. Semua manusia takwa kepada Allah. Apakah akan menambah ketakwaan kita atau apakah akan menambah kekayaan Allah dan apakah akan menambah kemuliaan Allah sedikit saja? Ya, Allah yang Maha Mulia akan bertambah kemuliaannya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Andai semua makhluk semuanya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada seorang pun yang maksiat kepada Allah, apakah itu akan menambah Allah menjadi lebih mulia, Allah menjadi lebih kaya? Kemudian sebaliknya, andai kata semua makhluk ini bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang beriman satupun kepada Allah, apakah kemuliaan Allah akan berkurang? Apakah kekayaan Allah akan berkurang sedikit saja? Nah, maka jawabannya adalah tidak. Andai kata semua manusia, andai kata semua makhluk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menambah kekayaan Allah. Tidak akan menambah Allah menjadi lebih kaya, tidak akan bertambah Allah menjadi lebih mulia, tidak. Ya. Jadi apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita beribadah kalau begitu? Ya. Kemudian untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan manusia?
Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh manusia dan makhluknya, jin dan manusia, itu tidak berpengaruh kepada Allah sedikit pun. Justru yang sebaliknya, kenyataannya adalah banyak sekali manusia yang ingkar kepada Allah. Banyak sekali makhluk yang kufur kepada Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Lalu Allah kenapa Allah ciptakan manusia? Allah kenapa ciptakan jin? Alasannya cuma satu kata saja. Kayak, apabila apapun yang kita lakukan, itu tidak berpengaruh kepada Allah. Lalu Allah kenapa ciptakan kita? Ya, Allah ciptakan kita karena satu alasan saja. Jawabannya cuma satu kata. Karena Allah cinta. Cinta kepada kita. Karena cinta Allah kepada kita. Subhanallah. Ya. Karena Allah cinta kepada kita. Tidak bertambah mulia bagi Allah. Ya. Dan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berbuat dosa, itu pun tidak akan merugikan Allah sama sekali. Ya, itu akan kembali pada diri kita. Ketika kita berbuat baik, itu untuk diri kita. Dan ketika kita berbuat buruk, itu untuk diri kita sendiri. Ya, lalu Allah kenapa ciptakan kita? Kalau begitu, jika Allah tidak butuh dan apapun yang kita lakukan tidak akan berpengaruh untuk Allah, karena Allah cinta kepada kita. Subhanallah. Ya. Nah, berangkat dari pemahaman inilah bagaimana kita menata hati melalui interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hati ini bisa menjadi baik, yaitu ketika kita baik dengan Allah SWT. Ketika kita bermuamalah dengan Allah dengan cara yang baik, maka hati kita akan menjadi baik. Dan ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka bisa dipastikan hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah baik, hubungan kita dengan diri kita sendiri bahkan akan menjadi, maksud kita, hati kita akan menjadi baik. Ya. Tapi sebaliknya, jika hubungan kita dengan Allah buruk, ya, maka jangan harap hubungan kita dengan sesama makhluk Allah itu baik. Tentu akan buruk juga. Nah, bagaimana semua itu bisa berjalan dengan baik? Hubungan kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah menjadi baik, sehingga hubungan kita dengan manusia menjadi baik. Dimulai dari bagaimana kita menata hati kita. Ya. Nah, terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya Tuhan bagi kita yang kalau kita pikir ya, melihat dari bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana uh, interaksi Allah kepada kita, perlakuan Allah kepada makhluknya, maka kita mestinya bersyukur. Saya sebagai seorang muslim, ketika saya mengenal Allah, saya sangat bersyukurnya adalah karena kita atau saya punya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Betapapun banyak dosa yang kita lakukan, selama itu kemudian menjadi titik balik kita hijrah kepada Allah. Kita sadar atas perbuatan dosa dan maksiat kita. Kita sadar dengan kesalahan kita. Lalu kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Lalu kita berjanji tidak akan mengulang perbuatan buruk atau perbuatan dosa tadi dan maksiat tadi. Kemudian kita pergi meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Kita pergi meninggalkan tempat, kita pergi meninggalkan orang, kita pergi meninggalkan amalia yang membuat kita jauh dari Allah, maksiat, bahkan terjerumus ke dalam dosa. Itu sangat Allah sukai. Itu sangat Allah sukai. Maka di situ saya merasakan bahwa ya Allah, betapa maha pengampunnya Engkau ya Rabb. Padahal banyak dosa kami lakukan, banyak salah kami lakukan, tapi Engkau tetap mau menerima kami apa adanya. Ya. Mau menerima kami betapapun kami sudah banyak berlumuran dosa, betapapun kami banyak melakukan maksiat, betapapun kami banyak melakukan salah, betapapun kami zalim, kurang bermuamalah, berinteraksi dengan baik ya, dengan Engkau ya Allah, tapi Engkau masih menerima kami. Inilah keberuntungan kita. Ya.
Jadi betapa kita beruntung sebagai seorang muslim punya Tuhan Allah satu-satunya. Karena betapapun banyak dosa yang kita lakukan, betapapun banyak maksiat yang kita lakukan, seandainya kita tetap kembali kepada Allah, ya dengan tulus, dengan totalitas, penuh kesungguhan, maka Allah akan tetap menerima kita. Betapapun kita ini kotor dengan perbuatan dosa, betapapun hati kita ini memang uh, penuh dengan apa yang tidak Allah sukai. Tapi selama kita sadar dengan perbuatan dosa dan salah kita, kemudian kita kembali kepada Allah, ya, dimulai dari perenungan atas apa yang kita lakukan, perenungan tentang perbuatan kita, amaliyah kita, baik itu ucapan, tindakan hati, tindakan amal, tangan, fisik, ya. Selama itu menjadi titik balik bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap akan menerima kita. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman ya dalam salah satu hadis qudsinya, ya ibna Adam, idza laqaitani biqarbid dunya khati'atan ataituka bikurabiha magfiratan ma la tusyriku bi syai'an. Wahai anak cucu Adam, andai kata engkau mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Ya. Andai kata engkau mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, maka aku akan datang menyambutmu. Aku akan datang menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu. Allahu Akbar. Ya. Andai engkau mati membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan menyambutmu, wahai anak cucu Adam, dengan ampunan seluas dosa-dosamu. Dengan satu syarat. Apa itu? Itu akan terjadi dengan satu syarat. Ma la tusyriku bi syai'an. Engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Masya Allah. Nah, maksud saya menyampaikan hadis qudsi ini bahwa ya betapa Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu terbuka untuk kembali menerima hambanya. Betapapun hamba itu telah pergi jauh meninggalkan Allah. Betapapun hamba itu telah zalim kepada dirinya dengan melakukan perbuatan maksiat. Nah, Allah akan tetap menerima. Nah, perasaan ini akan muncul dalam diri kita. Manakala ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, ya, kita ingat sama Allah. Manakala kita berbuat salah, kita ingat kepada Allah dan kita malu kepada Allah. Lalu kita menyesal atas apa yang kita lakukan tadi. Maka di saat itulah demi Allah, Allah sedang memperhatikan kita. Allah masih mau menerima kita dan Allah cinta dan sayang kepada kita. Ya. Dan ini satu karunia yang sangat berharga, luar biasa. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan dosa, ketika ada seseorang melakukan perbuatan salah, lalu dia ingat, sadar bahwa perbuatan dosa dan salah itu akan membuat dia jauh dari Allah, akan membuat dia terjerumus ke dalam murka Allah, bahkan sebaliknya. Ya, akan membuat kita ada dalam kubangan-kubangan tipu daya setan, lalu kita sadar. Nah, di saat itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar didapatkan oleh seseorang. Bahwa Allah masih memperhatikan kita, Allah masih mau menerima kita. Ya. Nah, maka waspadailah ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan salah, kita tidak merasa bahwa akan ada efek buruk bagi diri kita. Ya. Akan ada satu momen di mana kita jauh dari Allah. Ya. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita jauh dari rahmat Allah, kita jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bahkan nauzubillah, kita jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Betapapun dosa dan salah hambanya itu seluas bumi dan segala isinya. Dengan satu syarat, dia tidak syirik kepada Allah. Ya. Allah masih mau menerima kita betapapun kita belum berdosa. Ya. Ini satu mafahim dalam
usul akidah kita, dalam usul keyakinan kita terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, dimulai dari bagaimana kita menata hati kita, menata hati dengan iman Islam, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa berputus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dosa kita lakukan, Allah masih mau menerima kita, Allah masih mau me- apa, me- me- memberikan rahmat dan perhatian, bahkan cintanya kepada kita, selama kita mau kembali kepada Allah. Ya, selama kita mau kembali mewujudkan komitmen janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah uh, semua semua keberkahan hidup itu akan dirasakan oleh seorang hamba, ya, ketika dia selalu merasa memperhitungkan apa yang dilakukannya, meniti kembali apa yang sudah dilakukannya, ya. Kemudian dia mulai menata hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebuah titik balik yang akan membuat hidup kita menjadi berkah, yang akan membuat urusan kita menjadi mudah. Apa yang kita lakukan itu akan kita rasakan langsung akibatnya ketika kita melakukan kebaikan. Ya, manakala kita sadar bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian uh, kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak akan melakukan perbuatan dosa dan salah itu kembali, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan kembali menerima kita. Ya, jarak antara kita dengan Allah akan terbina kembali. Manakala kita dengan tulus untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan ini, pikiran semacam ini akan menjadi titik balik bagi kita sebagai seorang hamba untuk kita kembali kepada Allah. Dan Allah akan menerima kita dengan apapun kondisi kita. Nah, maka sekali lagi, jangan pernah kita berputus asa dari ampunan Allah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan putus asa ini adalah akan menjadi petaka bagi kita. Ya. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi dikatakan, uh, ketika kita sadar dengan perbuatan dosa, Ustadz, apakah ada manusia yang tidak melakukan dosa? Apakah ada manusia yang tidak melakukan salah? Ya, kira-kira ada tidak Bapak Ibu sekalian? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah punya salah? Apakah Rasulullah punya dosa? Ya, jawabannya yang pertama, Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita. Innani ana basyarum mithlukum. Aku ini adalah manusia seperti kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW apakah pernah berbuat dosa? Nah, jawabannya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang sempurna secara fisik dan secara akhlak. Maka Rasulullah SAW kemudian terjaga dari perbuatan salah dan terjaga dari perbuatan dosa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana karakter basyariah beliau muncul, terasa betapapun beliau sedang melakukan tugas kenabian. Ya. Maksud saya begini, ini terlihat ketika dalam satu kisah Rasulullah SAW begitu bersemangat untuk mendakwahi para pembesar kafir Quraisy agar beriman kepada Allah. Ya, yauma idin, ya, data yaumin id harisun Rasulullah SAW ayyad'u kubara Quraisy, ya, liyu'minu ayyu'minu billah wa yu'minu bi risalati.
wa yaqbaluna ma jaa bihi Rasulullah SAW min Allah azza wa jalla. Rasulullah begitu bersemangat untuk menyeru orang-orang para pembesar Quraisy ini untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan Rasulullah SAW, dan menerima risalah yang Rasulullah bawa, yang Rasul terima dari Allah. Nah, ketika Rasulullah bersemangat demikian, dan Rasulullah berpikir bahwa andai para pembesar kafir Quraisy ini beriman kepada Allah, rakyatnya pasti ikut dengan mudah. Karena biasa buntut gimana kepalanya. Nah, maka kemudian tiba-tiba datang sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang, mohon maaf, papa, buta, pakaiannya compang-camping, miskin tanda petik. Beliau datang kepada Rasulullah SAW di momentum ketika Rasulullah sedang, di saat ketika Rasulullah sedang berdakwah dengan penuh semangat mendakwai para pembesar kafir Quraisy. Lalu kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, sami'tu li anna Allah azza wa jalla anzala hadhihi al-ayah. Ragitu an asma' minka mubasharatan ya Rasulullah. Lalu samahta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mendengar Allah menurunkan ayat ini. Bolehkah saya mendengar langsung dari Anda tentang ayat ini ya Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW kemudian memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum sambil bermuka masam. Ya, Rasulullah memalingkan wajah dari Abdullah bin Umi Maktum sambil bermuka masam. Ya, kalau pikiran saya atau saya sebagai manusia biasa ya, ada dalam posisi saat itu, mungkin yang ada dalam hati saya begini, aduh, tunggu jangan dulu sekarang, saya lagi sibuk nih. Ya, aduh, jangan dulu sekarang lah, saya lagi sibuk, saya lagi berdakwah dulu, saya lagi mendakwahi mereka dulu, jangan dulu sekarang. Nah, bayangan kita demikian. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla langsung menyentuh hati Rasulullah SAW dengan firman-Nya, sehingga turunnya surat apa tadi? Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki yang buta. Dan apakah Muhammad tidak tahu bahwa sesungguhnya dialah yang lebih menjaga dirinya, dialah yang lebih mensucikan hati dan jiwanya ketimbang orang-orang yang sedang dihadapinya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi kemudian? Seketika Rasulullah SAW terhenti, kaku lisannya. Rasulullah seperti tersambar petir di siang hari. Ketika Allah menurunkan ayat itu, surat Abasa, kepada beliau, maka kemudian Rasulullah SAW meminta berhenti dulu, sebentar Tuhan, sebentar. Meminta waktu dulu untuk menyapa dan untuk merespon Abdullah bin Umi Maktum dengan baik. Subhanallah. Maka apa kemudian yang terjadi? Rasulullah SAW merangkul Abdullah bin Umi Maktum sambil mengatakan, maafkan aku, wahai sahabatku. Maafkan aku jika tadi aku sempat bermuka masam kepadamu dan memalingkan wajahmu. Bukan karena aku tidak suka kepadamu. Tidak. Saat itu saya berpikiran bahwa saya sedang berdakwah, mudah-mudahan mereka beriman kepada Allah seperti kita. Tapi rupanya saya salah. Sehingga Allah menegur saya untuk saya lebih mengutamakanmu ketimbang mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita bayangkan, seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Rasulullah SAW. Ya, memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW untuk lebih mengutamakan siapa? Abdullah bin Umi Maktum, karena dia lebih beriman kepada Allah, karena dia lebih menjaga hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia lebih menyucikan hatinya, karena dia lebih membersihkan dirinya untuk kemudian dipenuhi dengan iman kepada Allah. Summa yamla qalbahu bil imani billahi wa azza wa jalla wa yaqbalu risalat Allah azza wa jalla.
Abdullah bin Umi Maktum ini dia sudah beriman dan dia lebih menjaga dirinya, dia lebih menjaga kesucian hatinya. Pada saat itu kemudian Allah SWT memperingatkan Rasulullah SAW dengan langsung satu wahyu tadi. Menangis Rasulullah. Nah, ini satu kesalahan manusiawi menurut saya. Saya sendiri mengatakan ini kayaknya bukan perbuatan dosa, hanya perbuatan manusiawi saja, ya kesalahan manusiawi. Ya. Nah, itu yang saya tahu yang Rasulullah lakukan. Ya. Karena Rasulullah SAW ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Namun ada perbuatan yang mungkin orang-orang mengatakan, oh ini salah, kesalahan Rasulullah. Tapi bagi saya itu manusiawi. Ya. Namun, sekali lagi, Rasulullah mengatakan, itulah kemanusiaan saya. Itulah kemanusiaan saya. Karena hakikatnya kemudian Rasulullah katakan kepada para sahabat dalam satu momen bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Sampai-sampai Rasul menyampaikan firman Allah hadis qudsi. Ya Allah berfirman, ya ibna Adam, law lam taznubu la dhahaballahu bikum. Wahai anak cucu Adam, andai kalian tidak melakukan dosa, andai kalian tidak melakukan salah, pasti Allah akan binasakan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Sungguh Allah akan musnahkan kalian. Allah akan binasakan kalian. Andai kata kalian tidak punya dosa. Summa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah datangkan makhluk yang baru. Wa yaznubuna. Kemudian mereka melakukan perbuatan dosa. Wa yastaghfirunallah. Dan mereka bertaubat kemudian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yastaghfirullaha. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Fayaghfirahumullah. Lalu Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Jadi kesempurnaan manusia adalah ketika bukan karena manusia tidak punya dosa. Sempurnanya manusia adalah bukan karena dia tidak melakukan salah sekalipun dan dosa sekalipun tidak. Tapi sempurnanya manusia adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa, ketika dia melakukan satu perbuatan salah, ya, dia sadar dengan dosa dan salah tadi, kemudian dia menyesal atas salah dan dosa tadi. Kemudian yang ketiga, dia meminta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa dan salah tadi. Lalu kemudian yang keempat, dia berjanji al-ahdu alla ya'udha bihadatam. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu dan salah itu. Yang ketiga, ad-sinabu anidan, menjauhi perbuatan dosa tadi dan apapun yang terkait dengan dosa tadi. Maka disitulah sempurnanya manusia. Disitulah sempurnanya iman. Nah, maka untuk menjaga kesempurnaan iman ini, Bapak sekalian yang dimati Allah, Allah peringatkan kita agar hati kita ini kembali bersih. Agar hati kita ini kembali dekat dengan Allah. Agar hati kita ini kembali utuh dengan iman Islam kita kepada Allah. Dengan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah peringatkan kita. Nah, jika itu terjadi, maka yakinilah Allah masih mencintai kita. Allah masih menyayangi kita. Ya, sekali lagi jemaah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, di mana perasaan itu dan sikap itu lahir ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan satu peringatannya, maka demi Allah, Allah sedang memberikan karunia besar kepada kita karena Allah masih memperhatikan kita. Bahkan Allah masih cinta dan sayang sama kita. Maka Allah peringatkan kita. Padahal kita sudah melakukan dosa, padahal kita sudah melakukan salah. Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Maka demi Allah, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Maka itu harus kita syukuri dan harus menjadi titik balik untuk kita kembali baik kepada Allah. Kembali kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka iman Islam kita akan tetap terjaga. Masya Allah.
Jamaah titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Kang MC kita ini, mohon maaf saya lupa lagi sama Kang MC ya. Siapa nama beliau? Nah, eh, ini adalah satu kebahagiaan kita sebagai seorang hamba Allah yang punya Tuhan satu-satunya yang begitu maha pengampun, yang begitu maha kasih sayang kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan begitu terbuka kepada kita, mau menerima apapun adanya kita. Sehingga Allah masih mau menyapa kita dengan peringatan yang manakala kita terjebak dalam kubangan dosa dan salah, lalu Allah peringatkan kita. Nah, ini satu kenikmatan. Bagaimana Allah ingin agar hati kita tetap terjaga dengan iman dan Islam, terjaga dengan ketaatan, terjaga dengan syukur, terjaga dengan zikir dan sebagainya. Nah, maka apa yang kemudian harus kita lakukan, jemaah rahmati Allah? Pada saat itulah kita harus komitmen kembali kepada Allah, bermuahadah kembali kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji ya Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Saya akan tetap menjaga hati kita, hati saya, agar saya terlalu tertuju kepadamu ya Allah. Apalagi titik balik ini kita lakukan dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, sehingga menetes air mata kesungguhan kita, air mata taubat kita kepada Allah. Masya Allah, itu satu kenikmatan iman dan Islam para muslim sekalian. Ya, bahwa Allah masih menyayangi kita, Allah masih mengasihi kita, Allah masih mau menerima kita apa adanya. Nah, itulah konsep bagaimana kita menata hati kita melalui peringatan yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita melakukan satu perbuatan dosa yang membuat kita jauh dari Allah, karena hakikatnya pada saat kita melakukan perbuatan dosa, saat itu kita jauh dari Allah dan kita mengarah dekat kepada syaitan. Kalau jauh dari Allah berarti kita jauh dari rahmatnya, kita jauh dari ampunannya. Maka saat Allah memberikan peringatan kepada kita, itu sebetulnya Allah masih menyayangi kita. Allah masih mengasihi kita, sehingga Allah ingin kita kembali kepada Allah. Ya, Allah ingin agar kita kembali kepada kita yang seutuhnya sebagai hambanya, ya, agar tetap ada dalam dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan kasih sayang, bahkan dengan dekatan ampunannya. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita tidak sadar dengan perbuatan dosa, tidak sadar, tidak takut dengan perbuatan dosa. Nanti juga Allah Maha Pengampun. Nanti juga Allah akan menerima saya, akan menerima taubat saya. Jadi tetap saja dia melakukan perbuatan dosa dan mengulang-ulang itu. Itu adalah satu bencana. Itu adalah satu bencana. Ya. Manakala seseorang melakukan perbuatan dosa dan tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan murka Allah, tidak takut kalau dia akan jauh dari Allah, itulah bencana. Dan itulah hati kita telah terjun bebas ke dalam futur yang akan menyebabkan kita gugur. Ya. Dan saat itulah setan berhasil menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Maka apapun, jika kondisi itu terjadi, apapun yang kita lakukan tidak akan berbuat berkah. Saya teh sudah sholat, tapi kok hati tidak begitu tenang. Saya teh sudah berzikir pada Allah, tapi kok efeknya tidak ada bagi perasaan saya, ketenangan jiwa saya. Kenapa ya? Karena ada satu dosa yang kita lakukan, ya, dan kita menganggap remeh atas perbuatan dosa dan maksiat tadi. Allah juga nanti mengampun. Akhirnya dia melakukan lagi. Nah, inilah bahayanya. Dan jauh lebih fatal lagi bahwa Allah membiarkan kita. Nuwallihi ma tawalla. Allah akan biarkan seseorang yang dia kemudian larut dalam perbuatan dosa, padahal dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Sadar bahwa dia melakukan dosa itu dengan apa? Dengan benar-benar melakukan dosa itu, ya, dengan sepenuh kesadarannya. Kemudian dia merasa kalau suatu saat Allah akan mengampuninya, nggak apa-apa, tinggal bertobat saja kepada Allah. Nah, hati-hati, itu akan menjadi sebuah petaka bagi kita, manakala kemudian kita tetap larut dalam perbuatan itu. Ya,
maka apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan berpengaruh sedikit pun. Tidak akan membuat kita kembali mendekat kepada Allah, tidak. Bahkan semua itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Ya. Apa yang kita lakukan itu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan ketika Allah tidak memberikan balasan pahala kepada kita, tidak memberikan balasan cinta kepada kita, maka jangan harap hidup kita akan tenang. Jangan harap kita akan nyaman. Jangan harap hidup kita akan sakinah. Tidak, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Maka di saat itulah justru kita sedang ada dalam petaka besar. Kita jauh dari Allah. Kita jauh dari rahmatnya. Kita jauh dari keberkahan. Sehingga apapun yang kebaikan yang kita lakukan tidak berpengaruh sedikit pun. Nah, hati-hati, Allah sedang menjauhi kita. Allah sedang tidak peduli kepada kita. Maka pada saat itu kita yang rugi. Karena sekali lagi tadi di awal, ya, apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya untuk kita, kebaikan kita. Karena akan kembali kepada kita. Keimanan kita, kebaikan kita. Dan ketika kita berbuat dosa kepada Allah, kita maksiat, ya, ya, bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, atau menzalimi diri kita sendiri, itu hakikatnya akan kembali pada diri kita. Allah tidak butuh iman Islam kita. Lalu kenapa Allah ciptakan kita, kemudian Allah beri kita karunia hidup, Allah berikan rezeki kepada kita? Karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Nah, maka di saat Allah cinta kepada kita, bukti kalau Allah sayang kepada kita, Allah peringatkan hati kita ketika kita melakukan dosa. Atau ketika kita lalai dalam melakukan ibadah. Di saat itulah Allah sedang menunjukkan cinta dan perhatiannya pada kita, kasih sayangnya pada kita. Maka ketika kesadaran itu muncul, jadikan itu sebagai titik balik untuk kembali kepada Allah. Ya. Untuk berkomitmen kepada Allah. Kemudian wujudkan komitmen tadi dengan ketakwaan penuh dengan totalitas kepada Allah. Nah, itu adalah satu karunia besar. Jamaah sekali nama Allah. Nah, bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa menjadikan kondisi seperti itu sebagai titik balik kita untuk menjadi lebih baik lagi, tidak lama-lama dalam futur. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Ittaqullah haqqa tuqatih. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, ini akan menjadi satu langkah baik, langkah tepat untuk kita kembali menata hati agar kita kembali bisa dalam kondisi dekat dengan Allah. Allah masih dalam kondisi cinta pada kita, ya, dengan ketakwaan tadi. Ketakwaan yang mana? Ketakwaan yang bukan sebatas konsep, ketakwaan yang bukan sebatas lisan, ketakwaan yang bukan sebatas komitmen, tapi ketakwaan yang terintegrasi secara utuh dalam tiga ranah. Ya, ketakwaan dalam pikiran dan perasaan kita, dan ketakwaan dalam perilaku kita setiap hari. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan ini dalam satu hadis terkait dengan takwa tadi. Ya. Rasulullah SAW, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa haqqa tuqatih? Rasulullah SAW mengatakan, ayyu ta'afala yu'sa. Hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan sekali-kali kau maksiati. Ayyu ta'afala yu'sa. Upayakan Allah selalu kau taati dan tidak kau maksiati. Apa itu taat dan apa itu maksiat? Taat adalah imtisalu awamirillah wa tsinabu nawahillah. Ini definisi dari para ulama ahli kalam terkait dengan mahiyat ta'at. Imtisalu awamirillah, melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, wa tsinabu nawahillah, dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Di saat itu kita telah menyemai taat dalam hati kita, dalam jiwa raga kita. Laksanakan apa yang Allah perintahkan pada kita, maka Allah suka dengan perbuatanmu. Allah suka dengan amal perbuatanmu. Ketika kamu komitmen, lalu kamu melaksanakan apa yang kau komitmenkan. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, sebagaimana dalam salah satu hadis kursi bahwa, wahai anak Adam,
Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan menunaikan apa yang aku wajibkan kepadanya, melainkan aku cinta dengan perbuatan. Aku suka dengan perbuatan. Aku cinta kepada perbuatan anak cucu Adam. Yaitu ketika dia menunaikan apa yang aku wajibkan kepadanya. Menunaikan apa yang aku perintahkan padanya. Di saat itu aku cinta kepada perbuatan. Namun ada hal yang lebih, jemaah. Untuk kita kembali menata hati kita. Apa itu? Jangan berhenti ibadah kepada Allah dalam ibadah yang wajib. Tapi sempurnakan dengan ibadah sunnah. Jangan berhenti dengan sholat wajib. Tambah dengan sholat sunnah. Sempurnakan dengan ibadah kita dengan ibadah sunnah. Sholat dengan sholat sunnah. Ada sholat tahajud, ya. Ada sholat duha. Ada sholat syukur wudhu. Ya, ada sholat tahiyatul masjid. Ada sholat rawatib, sunnah rawatib. Ya. Itu Allah cinta pada perbuatan kita dan Allah cinta pada kita juga. Subhanallah. Manakala kita mendekatkan ini, wala yazalul abdu yataqarraba ilayya bin nawafil. Dan tidaklah seorang hamba ketika dia mendekatkan diri padaku, kemudian dia menambahkan ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulku. Kalau yang wajibkan Allah perintahkan, kalau yang sunnah kita mengikuti Rasulullah SAW, maka apa kata Allah? Aku bukan hanya mencintai perbuatannya, tapi juga aku mencintai dirinya. Aku mencintai si hambaku itu, jiwa raganya. Fa'in ahbabtuhu, dan jika aku mencintainya, kuntu ainah alladhi yabshiru biha. Aku akan menjadi kedua matanya yang dengan kedua mata itu dia memandang. Artinya Allah akan menyertai pandangan kita sehingga terjagalah mata kita dari perbuatan dosa. Selalu mengarah kepada hal-hal yang baik, selalu mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Subhanallah, ini bermula dari satu unsur takwa pertama. Ayu ta'afala yu'asa. Hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Ya. Nah, ketika itu kita lakukan, ketaatan itu kita lakukan, bahkan ditambah dengan sunnah, Allah akan menjadi kedua mata kita, yang dengan kedua mata ini kita memandang. Maka apapun yang kita lihat akan menjadi inspirasi besar untuk kebaikan kita, untuk keberkahan hidup kita. Terjaga mata kita. Wa kuntu udunahu alladhi yasma'u biha. Aku akan menjadi kedua telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Maka pendengaran kita akan terjaga. Selalu yang masuk ke dalam telinga kita itu sesuatu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu akan tertolak dan terlempar dari telinga kita. Subhanallah. Karena Allah menyertai pendengaran kita. Wa kuntu lisanuhu alladhi yabtisu biha. Yantiku biha. Aku akan menjadi lisannya yang dengan lisan itu dia berkata-kata. Ketika Allah, apa yang jadinya ketika Allah menyertai lisan kita, maka yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membuat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan, bertambah nilai pahala, bertambah nilai manfaat, dan bertambah mulia kita di hadapan Allah dengan lisan kita. Ketika Allah menyertai lisan kita. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Allati yabtishu biha. Aku akan menjadi kedua tangan yang dengan kedua tangan itu dia bekerja, dengan kedua tangan itu dia berbuat. Maka apapun yang disentuh tangan kita dan apapun yang dilakukan tangan kita akan menjadi berkah bagi kita. Bertambah pahala, bertambah mulia, bertambah manfaat. Sehingga hidup kita menjadi aman sejahtera. Selamat, aman, sentosa. Wa kuntu rizlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu dia melangkah. Ya. Ketika Allah menyertai kaki kita, maka kita akan selalu berada dalam kondisi terjaga dari perbuatan dosa, dari bencana bahkan, karena kita selalu ada dalam kedekatan kita kepada Allah, selalu ada dalam rahmat Allah. Dapat kita bayangkan, ya, jika kita mudah melangkahkan kaki menuju kebaikan, maka insya Allah kaki kita di akhirat nanti akan mudah menuntun kita menuju surganya. Ya. Sekali lagi jamaah. Ya, jemaah titik balik yang dirahmati Allah. Manakala kita mudah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, menuju kepada ibadah kepada Allah, maka insya Allah kaki kita akan mudah menuntun kita kelak di akhirat menuju surganya Allah. Namun sebaliknya, manakala kita
susah untuk melangkahkan kaki kita kepada Allah menuju kebaikan, bahkan sebaliknya mudah menuju kepada perbuatan dosa, maka jangan harap kaki kita akan mudah menuntun kita kelak ke surganya Allah di akhirat. Ta'udzubillah. Ini buah dari ketakwaan yang pertama. Ayyu ta'am fala yusa. Ya, hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan sekali-kali kau maksiati. Yang kedua, unsur takwa hak takati adalah ayyudhkara fala yunsa. Hendaklah Allah selalu kau ingat dan jangan kau lupakan. Ingat merupakan ruh dari ketaatan. Bagaimana orang bisa taat kalau tidak ingat kepada Allah? Nah, ingat di sini adalah selalu menghadirkan Allah dalam waktu-waktu kita, setiap saat. Kita senang, kita ingat kepada Allah. Syukur kita kepada Allah kemudian. Nah, itu satu keimanan bagi kita. Satu kebaikan bagi kita. Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita ingat kepada Allah. Lalu kita bertobat kepada Allah. Bersabar dalam ujian yang Allah berikan pada kita. Nah, itu kebaikan bagi kita. Itu pahala bagi kita. Selalu mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istirja ila Allah azza wa jalla ala kulli umur alladhi yatahaddas ala hayatina ala umurina fahuwa min imanul qalbi. Tatkala kita selalu mengembalikan apapun urusan kita kepada Allah, di saat itulah tanda keimanan hati kita. Ya, ketika kita sukses ingat kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah, pahala buat kita. Ketika Allah menguji kita, kita ditimpa musibah, sabar kita dalam menghadapi ujian tanpa meninggalkan Allah, selalu mengembalikan itu kepada Allah, ya, dengan melakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah yang aku jalani ini, dan berikan aku pengganti dari apa yang hilang dari diriku, ya Rabb. Ya. Itu gambaran dia ada dalam keadaan hidayah, dan hidayah dan ampunan Allah. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan menguji manusia. Sungguh aku akan menguji manusia dengan perasaan takut, ya, perasaan sedih, lapar, kekurangan harta, kekurangan fisik. Ya. Ya. Tapi dia bersabar menjalani itu tanpa meninggalkan Allah. Dia selalu mengingat dan mengembalikannya kepada Allah, beristirja. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini milik Allah. Hartaku, jiwa ragaku, hidupku, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini konsep zikir yang bukan hanya diucapkan, tapi yang terintegrasi dalam pikiran kita, ucapan kita, amaliah kita. Itu zikir kita kepada Allah. Dan kalau itu sudah ada, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang mereka ada dalam ampunan Allah dan ada dalam rahmat Allah. Subhanallah. Dua-duanya Allah berikan. Ampunan atas perbuatan dosa dan salah kita. Rahmat itu janji cinta kasih sayang Allah. Kalau cinta dan sayang Allah sudah diberikan pada hambanya, ya surga yang diberikan. Nggak mungkin Allah ketika cinta dan sayang pada hambanya, ya lalu diberikan neraka. Rahmatnya akan Allah berikan. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang ada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menata hati kita dengan unsur takwa yang kedua. Ayat kalau hendaklah Allah selalu kau ingat dan jangan kau lupakan. Senang ingat kita kepada Allah, susah pun kita ingat kepada Allah. Ya, ini namanya konsep muraqabah. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Merasa Allah mengawasi kita, merasa Allah selalu mengintai kita, sehingga kita menjaga, takut Allah melihat kita, malu Allah sedang mendengar saya. Nah, subhanallah, itu hati kita akan selalu terjaga dengan iman dan takwa kepada Allah. Itu unsur takwa yang kedua, hak tukati. Nah, unsur takwa hak tukati yang ketiga adalah ayyush kalau fala yukfar. Hendaklah Allah selalu kau syukuri dan jangan kau kufuri. Ya, ayyush kalau fala yukfar. Hendaklah Allah selalu kau syukuri dan jangan kau kufuri. Apa itu syukur?
isti'malu ni'matin min Allah azza wa jalla fi ta'atillah atau fi ta'atih liyazdadu barakah min hadhihi ni'am. Selalu menggunakan semua karunia yang Allah berikan pada kita dalam ketaatan kepada Allah, ya. Sehingga bertambahlah keberkahan dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah beri kita harta, Allah beri kita hidup, mohon maaf. Allah beri kita hidup, maka hidup ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu syukur kita atas hidup kita. Allah beri kita ilmu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur kita atas ilmu. Allah beri kita harta, Allah beri kita kekayaan, kita gunakan harta dan kekayaan kita di jalan ketaatan kepada Allah. Maka itu syukur kita kepada Allah atas harta kita. Ya. Semua karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita, kita gunakan untuk jalan ketaatan kepada Allah. Itulah syukur kita kepada Allah. Dan Allah akan menambahkan berkah, nilai kebaikan, nilai pahala, nilai kemuliaan. Sehingga ibadah kita bertambah, membuat kita bertambah mulia. Salat kita bertambah, kita dekat dengan Allah. Mulia di mata Allah dan manusia. Ya, bertambah nilai kebaikan apapun pada diri kita. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah titik balik yang dirahmati Allah. Manakala karunia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan maksiat, di saat itulah kita sedang kufur kepada Allah. Kufur nikmat. Ya, dikasih hidup, malah digunakan untuk maksiat dan dosa. Dikasih ilmu, tidak digunakan di jalan Allah, tapi hanya untuk memperkaya diri dan menipu orang lain. Dikasih harta, digunakan untuk Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Rahmat Baikuni. Sepertinya kendala sinyal, Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya. Kita tunggu sesaat ya. Insyaallah tabarakallah. Semoga Allah mudahkan kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Masih ada Ustaz. kan? Alhamdulillah. Masih. Mohon maaf tadi putus jaringannya. Ya, ya. Baik, jamaah yang dirahmati jamaah titik balik yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi ini sinyalnya dari kurang bagus ya di tempat saya. Dan saya juga mohon maaf kepada jamaah sekalian. Ya, saya baru pulang dari Karanganyar tadi malam jam 2. Saya ngantar anak saya ke pesantren kembali ya. Saya punya anak, qadarullah. Dengan alhamdulillah Allah karuniakan saya 7 orang anak, yang ada 6. Nah, yang keempat kelima ini dia kembar, baru kelas 1 aliyah, sekolah di Iskariman bersama Ustadz Dr. Syabudin ya. Jadi santri beliau di sana. Saya baru ngantar mereka ke sana, jadi baru pulang tadi jam 2 malam. Ya, kebayang saya pepek nyetir sendiri bersama istri ya dan mereka. Jadi mohon maaf kalau saya tadi kelelahan, jadi saya tiduran kembali. Ya, dan saya agak dungdeng ini dungdeng ya istilahnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tadi terlambat jamaah yang dimati Allah, dan mohon maaf ini gangguannya. Dapat sinyalnya juga kurang bagus karena memang ini lagi kurang cerah ya di luar. Sebagaimana tadi jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah titik balik yang dirahmati Allah dan juga Kang MC kita ya, mohon maaf nih Kang MC siapa namanya ini. Jadi bagaimana kita tadi kembali menata hati kita dengan kembali kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang haqqatu qatih, takwa yang sungguh-sungguh. Itu bagaimana kita mengisi kembali, merecharge kembali iman Islam kita, mensucikan kembali, mentahirkan kembali hati kita adalah dengan konsep takwa haqqatu qatih.
Nah, eh, ini yang ingin saya tekankan pertama, bagaimana kita kemudian menjaga hati kita agar ketika Allah masih sayang pada kita, Allah agar tetap cinta kepada kita, sehingga Allah masih mau memperingatkan kita ketika kita melakukan salah dan perbuatan dosa, dan Allah menjauhkan kita dari kekufuran dan kebinasaan. Ya, dengan konsep takwa haqqa tuqatih. Karena bekal hidup yang baik itu adalah takwa. Ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk hidup kalian, dunia akhirat kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang bukan hanya sebatas konsep, takwa bukan hanya sebatas ucapan lisan, tapi takwa yang terintegrasi secara utuh dalam perbuatan kita, dalam hidup kita. Itu takwa yang hak tuqati itu ada 3 unsur yang integral, kata Rasulullah. Yang pertama, ayyutu'a fala yusa. Dan kalau Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Taat aja melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ketika kita selalu mentaati Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kalau kita sempurnakan dengan ibadah sunnah, Masya Allah, maka Allah akan menyertai hidup kita. Allah akan menyertai pandangan kita, telinga kita, ucapan kita, tangan dan kaki kita. Maka hidup kita akan selalu terjaga. Di saat itu kita akan ada on, kita tetap bersama dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka dekat dengan rahmatnya, dekat dengan ampunannya, dekat dengan keberkahannya. Disitulah kelezatan iman akan kita dapatkan. Dan yang kedua, ayat kalau fala yunsa, kalau Allah selalu kau ingat dan jangan kau lupakan. Ya, ingat dalam keadaan senang, ingat dalam keadaan susah, ingat dalam kondisi apapun dimanapun. Selalu mengembalikan urusan itu kepada Allah. Ya, istirja'ul amri ila Allah azza wa jalla. Ya, bahkan ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian sebagai peringatan Allah kepada kita, maka kita bersabar dan kita berdoa sebagaimana doa yang disampaikan Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mahjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berasal dari Engkau, ya Allah, dan aku akan kembali kepadamu, ya Rabb. Kami akan kembali kepada Engkau. Berikan aku pahala ketika aku bersabar meniti ujian ini, ya Allah. Meniti menghadapi musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dariku, ya Allah. Apa yang hilang dan luput dariku. Subhanallah. Begitu bergembiranya Abu Salamah ketika mendapatkan pelajaran yang satu ini dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memberikan penjelasan tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 50 berapa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, dan sungguh kami akan menguji hamba-hambaku ya dengan ketakutan, dengan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Maka berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar ketika musibah itu menimpa mereka, yaitu orang-orang yang mereka satu istirja ketika musibah menimpa mereka. Istirja artinya selalu mengembalikan urusan kita kepada Allah. Ya, ini Allah sedang mencintai kita. Dan dia menjadikan itu sebagai husnuzan. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah ketika dia ditimpa musibah. Ketika dia ditimpa kegagalan, kemalangan, dia tidak menyalahkan Allah. Tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan istirja tadi. Ya. Kenapa demikian? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jamaah titik balik yang dirahmati Allah. Ketika musibah menimpa kita, itu bukan Allah sedang murka pada kita, tidak. Ketika Allah peringatkan kita dengan musibah ini, ya sesungguhnya Allah mengingatkan, aku sedang mencintaimu loh. Aku sedang menyayangimu. Bisa Allah menyayangi dan mencintai kita dengan musibah yang Allah berikan pada kita. Begitulah memang. Ya, rumusannya memang begitu. Ini kata Rasulullah SAW jamaah. Inna Allah azza wa jalla idha yuhibbu abdan ibtalah. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Jika Allah sayang kepada seorang hamba, Allah uji dia. Ya. Musibah ini datang kepada kita bisa jadi ujian, imtihanul iman. Karena hakikatnya tidak ada orang yang mengatakan beriman dibiarkan tanpa diuji. Ya, Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyasraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari tanpa diuji? Pasti diuji. Nah, kenapa ujian ini datang?
Satu, liyu'alima juhdahu, liyu'arafu juhdah. Agar Allah mengetahui kesungguhannya. Dia beriman pada Allah karena siapa? Karena Allah, benar. Ya. Maka ujian itu jika berhasil kita lalui, berarti pada saat itu jamaah kita sedang membuktikan kesungguhan kita kepada Allah, bahwa kita beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat. Kemudian kenapa Allah uji iman Islam kita, uji keimanan kita, agar Allah melihat kemuliaan kita ini di posisinya di mana dalam derajat kemuliaan kepada Allah, sehingga jelas pahalanya. Yang ketiga, hingga jelas balasan pahalanya di surga mana Allah harus tempatkan kita kelak di akhirat setelah kita berhasil dengan hasil ujian yang kita hadapi. Itu jemaah. Jadi ketika Allah memberikan kita musibah, ketika Allah memberikan peringatan kepada kita, yakini Allah sedang mencintai kita. Ya. Itu kata Rasulullah. Innallaha idza yuhibbu 'abdan ibtalah. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah SAW, bukti Allah cinta kepada kita ketika Allah peringatkan kita dengan musibah dan bencana misalnya. Innallaha idza yuhibbu 'abdan idza yuhibbu qauman 'ajilat hijruhu fid dunya. Jika Allah cinta pada seorang hamba, Allah sayang pada seorang hamba, maka Allah segerakan kesusahannya di dunia. Karena Allah tidak mau dia menderita dan susah di akhirat. Subhanallah. Ya, ini tanda cinta kita kepada Allah. Maka ketika ujian datang menimpa kita, yakini Allah sedang mengingatkan kita bahwa Allah sedang mencintai kita. Dan ini hanya dialami oleh umat Rasulullah SAW. Umat yang lain tidak langsung diazab di dunia juga, habis tuh. Kalau kita tidak. Rasulullah SAW mengatakan, ummati hadi ummatun marhumatun, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa laha iqabun fil akhirah, umatku tidak akan ada siksa di akhirat. Ya. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku kelak di akhirat. Uzilat hizzuh fid dunya, Allah segerakan siksaan batas dosa dan salahnya di dunia. Pada salam hizzuh fil akhirah, tidak ada siksa baginya di akhirat. Maka wajar kata Rasulullah SAW, la tatula mudatu ummati imma fil masyari wa imma fil hisab wa imma fil mizan wa imma fil jaza wa imma fil sirat wa imma hatta yadkhul al-jannah. Umatku tidak akan lama di padang mahsyar, umatku tidak akan lama di yaumul hisab, umatku tidak akan lama di yaumul mizan, umatku tidak akan lama di titian sirat, yaumul jaza, hari pembalasan, sampai mereka masuk surga. Kenapa demikian? Karena sudah selesai urusannya di dunia. Allah segerakan kafarat perhitungan atas dosa dan salah kita di dunia. Dan ini cuma umat Rasulullah SAW. Ummati hadi ummatun marhumatun. Ini berkah dari ketika Rasulullah memohon kepada Allah. Ya Rabb, hadir ummati minar. Bebaskan umatku dari neraka. Ketika Rasulullah tahu umatnya akan masuk neraka. Itu berita dari Jibril alaihissalam. Nah, jamaah yang betul SWT. Jadi ketika Allah mengingatkan kita dengan musibah, Allah sedang sayang dan cinta kepada kita. Jangan berburuk sangka, berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika kita ditimpa ujian dengan sakit, ketika kita ditimpa ujian dengan kegagalan, ya, ketidaksuksesan, berkah, Allah sedang menguji kita. Nah, saat itulah Allah sedang menyayangi kita. Allah sedang mencintai kita. Selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jemaah titik balik yang dirahmati Allah. Satu lagi yang terakhir yang ingin saya jelaskan. Kalau tadi dari Allah Azza wa Jalla, sekarang dari Rasulullah SAW. Dan ini nasihat yang cukup bagus dari Rasulullah SAW untuk kita menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman. Kalau tidak salah kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat penting. Ya, pelajaran yang baik. Apa itu? Ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah dalam dirimu, dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Lakukan apa yang Allah perintahkan. Jaga syiar Allah, hidupkan hukum Allah dalam hidup kita, maka Allah akan menjaga kita.
Kalau Allah sudah menjaga kita, apakah ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Ya. Kita aman bersama Allah. Ifazilah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, hidupkan hukum Allah dan syiar Allah dalam hidupmu, maka Allah akan selalu menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Ya. Yang ketiga, kita percepat. Faidas sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Karena Allah punya apapun yang kita minta demi Allah. Allah Maha Kaya untuk memenuhi setiap permintaan hambanya. Dan tidak akan berkurang kekayaan Allah ketika semua permintaan hambanya Allah berikan. Yang keempat, فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Jika engkau meminta tolong, minta tolong sama Allah. Jangan kepada makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa menyelamatkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita. Ya. Maka minta tolong sama Allah. Minta kepada Allah. Biar nanti siapa yang Allah kirim, ya itu terserah Allah. Mungkin Allah kirim tetangga kita untuk memberikan apa yang kita minta. Ya. Atau tiba-tiba datang kiriman dari anak kita, orang ada di cucu kita, atau dari orang tua kita. Begitu cara Allah mengabulkan permintaan kita dan menolong kita. Ini yang paling penting juga, ya, yang tidak kalah pentingnya juga. Pak Adam, yakini wahai anakku, lau ijtama'al ummah ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai semua makhluk ini atau umat manusia ini berkumpul untuk menolongmu, menyelamatkanmu, maka kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat, kecuali jika memang Allah sudah menakdirkan kamu harus tertolong, kamu harus selamat. Ya. Sekali lagi. Fa'alam law anna al-umma istamu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai semua manusia, andai semua makhluk berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat, melainkan jika memang Allah telah menakdirkan saat itu kamu harus tertolong, saat itu kamu harus selamat. Dan sebaliknya, walau ijtamat ala ayyadurka bisyai. Dan andai manusia berkumpul, umat ini berkumpul, umat manusia berkumpul semuanya untuk membinasakan kamu, menghancurkan kamu, membunuhmu, memusnahkanmu, lam yadurruka bisyai. Demi Allah, mereka tidak akan pernah bisa membinasakan kamu, mereka tidak akan pernah bisa membunuhmu. Illa bisyai'in qad kataballahu alaik, melainkan jika memang Allah telah menakdirkan kita harus celaka, kita harus binasa saat itu. Rufiatil aqlam, diangkatlah catatan pena ini, wajafatis suhuf, dan keringlah catatan takdir. Subhanallah. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW manakala kita menghadapi fitnah dan ujian hidup hari ini, terlebih di akhir zaman ini. Subhanallah. Ya. Bagaimana caranya tadi jamaah yang dirahmati Allah? Ya, jagalah hukum Allah dalam hidup kita, hidupkan syiar Allah dalam hidup kita, amalkan sunnah Rasulullah SAW semaksimal kemampuan kita. Ya, maka Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, tidak akan ada yang bisa mengganggu kita dan membahayakan kita. Yang kedua, Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidup yang kita hadapi. Yang ketiga, minta itu hanya kepada Allah karena Allah punya apapun yang kita minta. Kemudian minta tolonglah kepada Allah karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Kemudian yakini bahwa selamatnya kita, celakanya kita, itu sudah menjadi takdir Allah. Mana takdir yang baik yang akan kita terjadi pada diri kita, itu tergantung dari perbuatan kita. Ya, inilah iman kita pada qada dan qadar. Ya. Apa itu qada dan apa itu qadar? Takdir atau qadar adalah ketetapan Allah yang Allah tuliskan untuk kita di Lauhul Mahfuz
50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Inna Allah qadara al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah menetapkan catatan takdir untuk kita, makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Qada adalah ketetapan yang Allah putuskan untuk kita manakala kita menjalani takdir Allah. Sekali lagi, qada adalah keputusan yang Allah tetapkan untuk kita manakala kita menjalani takdir Allah. Contohnya begini jamaah. Fir'aun, Ramses di zaman Nabi Musa alaihissalam itu mati dalam keadaan tenggelam. Peristiwanya terjadi di tanggal 10 Muharram, Asyura. Matinya Fir'aun di tanggal 10 Muharram itu takdir Allah. Ya, matinya Fir'aun di tanggal 10 Muharram, di detik itu, di menit itu, di jam itu, mati dia, itu takdir Allah. Tapi mati dalam keadaan tenggelam dan kufur kepada Allah itu qada dari Allah. Karena itu pilihan Fir'aun. Karena itu pilihan Fir'aun. Nah itu beda qada dan qadar. Contoh lain jamaah. Ini adalah garis kematian kita. Dan hidup kita ini terus berjalan, waktu hidup kita terus berjalan menuju titik kematian kita. Sehingga ketika kita sampai di sini, matilah kita. Nah itu ajal, habisnya kuota rezeki kita. Ya. Takdir Allah adalah ketika kita sampai di titik ini, kita mati, itu takdir Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sedikit saja ataupun dipajukan sedikit saja, tidak. Nah itu takdir Allah. Namun dalam kondisi apa kita mati, di mana kita mati, itu pilihan kita. Nah itu qada. Ketetapan yang Allah putuskan ketika makhluk menjalani takdir. Ya. Qada ini kaitannya dengan nasib baik dan nasib buruk. Ya ma. Ada pengajian nih. Pengajiannya Ustaz, wah ini saya harus datang. Lalu dia datang ke pengajian itu, dia dengarkan pengajian itu, menangis dia dalam kajian itu, sadar atas perbuatan dosa, lalu dia meneteskan air mata taubat kepada Allah, mati di saat itu. Insya Allah, husnul khatimah. Kalau husnul khatimah balasannya di mana? Surga kan? Ya, matematika kita begitu. Namun bisa aja ketika di saat ada pengajian, dia malah justru ada konser musik ini. Artisnya cantik-cantik. Kalau nggak salah sih artis ini seksi. Dia ikut ke kajian ke konser musik tadi. Mohon maaf. Ya. Ya di mana sholat ditinggalkan, maksiat, bahkan tatapan matanya tidak pernah tertuju kepada sensualitas si penyanyi artis ini, membuat dia lupa kepada Allah. Teman-temannya bawa minuman keras, ikut-ikut minuman keras, pulang hari saat selesai mati ketika dia melakukan itu. Su'ul khatimah. Bukan konser musiknya ya. Sekali lagi kelalaiannya kepada Allah. Nah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Aku balas dengan surga. Siapa yang mau kufur, silakan. Aku balas dengan neraka. Kapan kita bernasib baik? Di saat kita menjalani hidup kita dengan baik. Di saat kita menata hati kita dengan baik. Maka di saat itu nasib kita baik. Kapan kita bernasib buruk? Ketika kita menjalani hidup kita dengan buruk. Ketika kita mengelola hati kita dengan cara yang tidak baik, dengan buruk. Karena hakikatnya apa yang kita terima, itu akan kembali kepada kita. In ahsanta ahsanta li anfusikum wa in asatum falaha. In asatum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu adalah kebaikan yang akan kembali pada dirimu sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat ke-8 ya, kalau tidak salah. Nah, jamaah titik balik yang dirahmati Allah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kesimpulannya adalah bahwa ketika Allah peringatkan kita dengan sesuatu ya ke dalam hati kita,
perasaan kita. Maka respon hati kita, pikiran kita, perasaan kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah sedang cinta kepada kita. Allah sedang sayang kepada kita. Maka sikapi ini dengan istirja. Kembalikan itu urusan kepada Allah. Oh, Allah sedang ingin kita kembali taat. Allah ingin kita kembali kepada kewajiban kita. Allah ingin kita kembali sholat. Allah ingin kita kembali ingat. Kita ingin kembali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, malah kala itulah kita lakukan, kemudian kita sempurnakan dengan ketaatan kita, syukur kita, ingat kita kepala kita sempurnakan dengan amali-amali sunnah Rasulullah, maka di saat itu Allah mencintai kita dan mencintai perbuatan kita. Dan kalau Allah sudah mencintai perbuatan dan mencintai kita, maka Allah akan menjadi mata kita. Dengan mata itu dia melihat. Allah akan menyertai telinga kita, dengan telinga itu kita mendengar. Allah akan menyertai lisan ini, dengan lisan itu kita akan berbicara. Apapun yang kita ucapkan itu luar biasa berkah, bermanfaat, berilmu dan sebagainya. Allah akan menyertai tangan kita, dengan tangan itu kita bekerja. Allah akan selalu menjadikan apa yang kita sentuh itu bermanfaat untuk kita dan orang lain. Maka derajat kita mulia di hadapan Allah. Khairukum anfa'ukum linnas, kata Rasulullah, sebaik semulia-mulia kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan Allah akan menyertai kaki kita dan dengan kaki itu berjalan, sehingga kita selalu terjaga dari musibah, terjaga dari kecelakaan. Ada kecelakaan menimpa kita, cuma kita yang selamat misalnya, karena Allah menjaga kita. Nah, itulah bagaimana cara kita menata hati kita dan beristirja, melihat bahwa ketika Allah peringatkan kita, sekali lagi Allah sedang sayang pada kita, Allah sedang cinta pada kita. Ya, maka kembalilah kepada Allah. Ya, semai takwa hak atau dalam diri kita agar Allah tetap bersama dengan kita. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaulatan saya pribadi dan saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'man wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Baik, saya kembalikan kepada Kang MC ya. Kang MC silakan. Baik Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Allah ya baik wa iyyakum. Senantiasa sehat walafiat bersama keluarga Ustaz. Sama-sama Kang. Mohon maaf saya dengan Kang siapa ya? Irgi Ustaz. Ya? Irgi, Kang Kang Irgi. Irgi. Ya Kang Irgi, mohon maaf Kang Irgi ya. Saya lupa lagi. Jarang bertemu. Kalau Insya jarang Allah. bertemu agak lupa namanya ya. Saya selalu Kang Irgi. Amin ya Ya, rabbal alamin. Saya dan salah juga juga Ustaz. jamaah titik balik sehat-sehat semuanya. Udah dalam ridho dan lindungan Allah, dalam cinta dan kasih sayang Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat Mohon maaf istirahat tadi, Ustaz. sama-sama. Mohon maaf tadi saya terlambat ya. Saya Tidak baru apa-apa pulang Ustaz. dari Solo ini. Saya nyetir sendiri, bolak-balik. Masya Saya Allah. kadang tidur di rest area, tidur semenit, 2 menit, 10 menit, jalan lagi, hujan lagi. Allah, Baru pulang jam tabarakallah. 2 malam tadi, jadi kalau kayak gitu biasanya saya mohon maaf, suka tidur lagi habis subuh, itu kan sebetulnya nggak boleh. Kalau tidak apa-apa Ustaz, ini apa Ya, Ustaz perlu istirahat Ustaz supaya nggak bisa apa-apa, ini lagi. insya Allah. Senang saya bisa bertemu dengan jamaah titik balik semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin, ya, ya. Baik Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah tadi sudah disampaikan ya kajian dari Ustaz Rahmat Baikuni. Kita semuanya Alhamdulillah sudah mendapatkan juga ilmu yang bermanfaat dari beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengamalkannya ya Bunda ya. Ayah, sahabat-sahabat semuanya, dan Insya Allah kita terus mendoakan Ustaz Rahmat ini dan juga titik balik ini senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda semuanya, sahabat-sahabat, dan insya Allah teman-teman semuanya kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irgi, teman-teman, Kang Irgi. Sana Waalaikumsalam Ustaz, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Jamaah sekalian, terima kasih. Sehat selalu jamaah. Kak Isa, Rahmat. Khair kasirat Cinta yang dikasih Ustaz saya. dan tim Sama-sama, balik, titik barakallahu. balik. Maaf lahir dan batin. Kasih Ustaz. Sama Ustaz, barakallahu fikum, hayakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Sama Bunda, barakallahu fikum, hayakumullah. Sehat-sehat Selalu selalu Bunda. Ustadz, Kang Irgi. Sama-sama. Bunda Terima juga kasih sehat selalu, Ustaz. ayah Bunda sehat Amin, selalu, amin, ya amin, Allah rahmati. amin.
Makasih Ustaz. Sama-sama Sehat selalu. Bunda. Terima kasih Sehat ilmunya ya sangat Ustaz. bermanfaat Sama-sama untuk Bunda. melatih diri. Barakallahu fiik. Terima kasih. Oleh jamaah. Fi amanillah. Assalamualaikum.